Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana etika berkomunikasi dalam bisnis. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari etika. Kata etika ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu etikos yang mempunyai arti timbul dari kebiasaan. Jadi bisa kita artikan bahwa etika adalah kebiasaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam bergaul antar sesama. Dengan adanya etika, kita bisa mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Etika terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu menjadikan fakta sebagai dasar dalam membuat keputusan mengenai perilaku yang akan dilakukan. Yang kedua, etika normatif, yaitu menjadikan norma sebagai dasar dari tindakan yang akan diambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika bisnis. Saban Ejder dan Mariadi mengungkapkan bahwa etika bisnis adalah suatu cara yang diterapkan pada kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek perusahaan. Perusahaan punya 4 prinsip utama dalam menjalankan etika bisnis, yaitu prinsip saling menguntungkan, prinsip kejujuran, prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan secara tepat, dan prinsip keadilan. Dalam menjalankan etika bisnis, kita membutuhkan 8 aspek, yaitu trust, choice, morality, reliability, relationship, behavior, principle, dan responsibility. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika komunikasi bisnis. Dalam berbisnis, komunikasi sangat diperlukan untuk mengetahui berbagai informasi dan mengoptimalkan efektivitas kerja dalam perusahaan. Namun, dalam proses komunikasi, ada kalanya pesan akan diterima dengan berbagai persepsi oleh si penerima pesan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus memenuhi 7 syarat komunikasi. Yang pertama adalah completeness atau lengkap. Pesan harus berisi semua materi yang dibutuhkan agar si penerima pesan memberikan feedback sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua adalah conciseness atau singkat. Pesan harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi makna gagasan dari sang pengirim pesan. Yang ketiga adalah consideration atau pertimbangan. Pesan harus disampaikan dengan menggunakan empati dan mempertimbangkan keadaan si penerima pesan. Yang keempat adalah concreteness atau konkret. Pesan yang disampaikan harus konkret agar mendapatkan feedback berupa kepercayaan dari si penerima pesan. Yang kelima adalah clarity atau kejelasan. Pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar si penerima pesan dapat menafsirkan dengan makna yang jelas. Yang keenam adalah courtesy atau kesopanan. Pesan yang disampaikan harus menggunakan bahasa dan nada yang sopan agar si penerima pesan merasa nyaman ketika melakukan komunikasi. Dan yang ketujuh adalah correctness atau ketelitian. Pesan yang akan disampaikan harus dibuat dengan teliti, termasuk dalam penggunaan ejaan dan tata bahasa yang benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang efektivitas berkomunikasi dalam bisnis yang ditentukan oleh 5 hal. Pertama yaitu persepsi. Seorang komunikator harus bisa memprediksi feedback dari audiens agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Kedua yaitu ketepatan. Seorang komunikator harus mengetahui jalan pikiran audiens agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Ketiga yaitu kredibilitas. Seorang komunikator harus memiliki kredibilitas agar mendapatkan kepercayaan dari audiens. Keempat yaitu pengendalian. Seorang komunikator harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan audiens agar feedback yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kelima yaitu kecocokan. Seorang komunikator sebaiknya menjaga hubungan yang baik dengan audiens agar orang yang diajak berkomunikasi merasa nyaman. Apabila kita menerapkan etika dan komunikasi yang baik dalam bisnis, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya yaitu dapat menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang lebih singkat, menguatkan kita dalam mengambil keputusan, meningkatkan profesionalitas dalam bekerja, menyebarkan dampak positif pada perusahaan, meningkatkan produktivitas kerja, dan memperkuat hubungan bisnis. Cukup sampai di sini penjelasan mengenai etika dan komunikasi dalam bisnis. Semoga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.